Gue merasa itu tugas gue untuk mengingatkan klien, oke, nggak apa-apa, lu story gimana aja, tapi paling nggak logikanya kita benerin ya. Ini kayaknya menurut gue kayaknya penonton akan ngerasa kayak gini di sini. Kayak gitu. Nah. Halo Aris, selamat datang di podcast. Dan Halo Seblak Podcast. Keren banget, thank you banget udah ngundang gue ke sini. Thank you udah datang. Terima kasih udah mau nyempetin waktunya untuk kita bedah, asik kita bedah. Anjay. Jadi kenalin dulu, ini Oris, temen syuting gue, bos gue, asik bos gue. Waduh. Sadis. Halo semuanya. Jadi orang yang sering gue bully juga kadang, nggak gue bully tapi sering gue katain emang. Terus nggak boleh berkata kasar di sini ya? Boleh, bebas. Boleh. Lu mau ngomong bangsat, lu mau ngomong anjing. Boleh. Siap. Kan kata-kata sehari lo. Terus jadi kenalin dulu, ini ada Nanda, ada Echa. Halo. Kita bertiga ini pengangguran banyak acara. Benar. Gitu. Benar, terbaik. Terbaik. Pengangguran banyak acara. Nah, ya, benar. Kita kayaknya langsung mulai aja. Apa lo mau kenalin diri dulu, Riz? Boleh. Kalau misalnya gue harus mengenalkan diri, ya udah. Oke, nama gue Orista Primadewa Kristianto Hadiwiarjo, tapi boleh dipanggil Oris aja. Jadi, currently gue running PH sama 7 orang teman gue, dan kita biasanya ngejain iklan, macam-macam, mulai dari short film, web series, udah gitu, digital ads buat Instagram, YouTube, dan juga udah jalan 3 tahun, dan alhamdulillah sampai sekarang ya aman-aman aja ya. Jadi ini ceritanya kita tampilin Instagramnya Oris Pictures, terus kita tampilin juga Instagramnya Oris di sini. Gitu. Jadi mungkin kalian bisa lihat-lihat di situ, siapa yang pengen bikin web series, pengen bikin iklan, boleh mampir ke Wah, Oris. Cadel ya, Li ya? Gue Cadel. Cadel. Ya, boleh banget. Thank boleh you. Banget. Nah, Riz, langsung aja sih. Siapa yang mau nanya? Lu duluan. Sorry ya, gue tuh orangnya tuh sebenarnya nggak talkatif banget, jadi gue mesti ditanya gitu. Kalau gue suruh ngomong sendiri tuh gue bingung. Lu ngomong sendiri deh, Riz. Susah, jangan. Jadi gue tuh introvert. Oke. Jadi gini, pertanyaan pertama, biar nggak kaku-kaku banget, kayak siap. ini lo udah dirumahkan berapa bulan, Riz? Asik dirumahkan. Wow, dirumahkan ya. Kayaknya udah 3 bulan deh. Udah sekitar 3 bulan lah. Sebenarnya kan yang maksa juga gue dirumahkan. Anyway, keluarga gue kan cuma gue dan nyokap gue juga. Kayak nyokap gue juga kadang-kadang malah kayak, ya udah lu sini aja gitu. Ngapain sih di sana? Mama sendirian nih di rumah gitu. Ya elah, nanti kalau ketularan gimana gitu. Karena gue lagi flu kan, gue lagi demam. Berarti lo nggak di kantor? Lo di rumah biasanya? Jadi tiap Senin selama WFH ini, karena nyokap gue juga masih kerja dan dia juga WFH, Senin sampai Jumat biasanya gue di kantor, dan Sabtu Minggu biasanya dia minta ditemenin. Jadi akhirnya gue balik ke tempat nyokap gue, kayak gitu. Terus kalau produksi sendiri gimana, Riz? Kayak gue kemarin denger baru syuting nih. Kok gue nggak diajak ya? Ya sih, itu di lockdown. Gue di lockdown. Nah, gimana? Namanya sama produksi sama corona. Itu jujur kacau banget sih. Awalnya mungkin masih denial ya, bulan-bulan pertama kayak ini paling sebulan lah, 2 bulan lah paling lama gitu. Tapi lama-lama sampai kesini anjing kapan berakhirnya ini. Makin gitu. parah. Iya bener. Makin parah. Karena selama ini gue rely banget sama produksi kan, dan yang harus syuting gitu, dan setiap proses dalam bikin video itu mau nggak mau harus ketemu orang, mulai dari meeting konsepnya ketemu orang, udah gitu cari lokasi, cari talent juga ya, mostly ketemu orang, meeting sama tim, sampai syutingnya dan lain-lain, sampai bahkan editing aja klien harus datang ke tempat kita buat lihat itu kan, makanya proses semuanya keganggu semua. Dan dalam 1 tahun biasanya emang siklusnya itu adalah di awal tahun
itu orang agak sepi karena itu orang tiap perusahaan tuh masih bikin budget, jadi buat ngeluarin itu masih agak belum banyak, dan mulai di tengah tahun biasanya malah mulai Februari, Maret, April itu malah mulai berdatangan. Sialnya Maret April ini malah corona datang. Iya, pas banget di Mulai bulan lockdown Maret. Gue ya. Januari Februari Mulai lockdown. santai-santai gini, ini masih belum ada, nggak apa-apa, masih siklus awal, tiba-tiba ada corona. Dan semuanya terhenti sampai ada peraturan yang nggak boleh PSBB itu gitu kan. Akhirnya kita nggak bisa syuting, semua syuting bahkan klien bilang ditunda dulu, yang udah deal, yang belum deal akhirnya nggak jadi dulu gitu. Jadi kalau dibilang impact-nya kayak gimana, itu cukup besar banget sih, apalagi perusahaan jasa yang kayak gue yang benar-benar dependent sama cash flow ya. Iya betul. Yes. Gitu. Karena kan gue dibayar setelah pekerjaan selesai. Yes, gitu. benar-benar. Tapi ada yang maksa nggak sih kayak klien, pokoknya gue mau syuting gitu? Awalnya Awalnya nggak ada. Awalnya nggak ada. Yang pertama, bulan kedua, orang masih kayak, antar aja. Nah, mungkin nih masuk ke bulan ini udah bulan ketiga berarti kan ya? Yes, bulan ketiga. Masuk ke bulan ketiga itu kayaknya juga orang dan mungkin klien juga udah agak-agak gatel kali ya untuk untuk syuting, untuk keluar dan untuk melakukan sesuatu. Itu lucunya kemarin ada klien dan agency yang itu pengen syuting. Sebenarnya kliennya sih fine-fine aja ya, dan dia sangat-sangat mengikuti kita untuk kalau misalnya emang ada peraturan khusus dari kita kan, misalnya harus berapa orang doang, apa-apa mereka mengikuti banget. Cuman dari agency. Oh ya, dari agency ya? Dari agensinya gitu. Gue nggak tahu kenapa, tapi pada hari itu tuh kita bilang kalau bisa, misalnya dari klien 2 orang, dari agensi ya maksimal 2 orang, kita paling cuma 7 orang gitu loh. Itu aja sebenarnya udah lebih dari yang 10 orang maksimal di satu tempat ya. Cuma palingnya masih terkontrol lah. Cuman dari agensi sendiri maksa ya harus 7 orang yang datang ke situ gitu loh. Padahal syutingnya di satu rumah. 7 orang cuy. Agensinya 7 orang? Dari agensi 7 orang? Oh my God. Iya cuy. Agensinya apa nih? Gitu. Jangan gue mati. Jangan bentuk gue mati. Jangan. Tapi ada ini nggak sih? Dan gilanya tuh yang datang tuh banyak yang gak related gitu sama syuting, kayak misalnya desain grafis. Desain grafis ngapain buat? Gue nggak ngerti gitu. What the fuck gitu. Bahkan apa gitu loh. Yang pertama yang bisa mutusin itu klien. Yang kedua kalau misalnya agensi merasa punya tanggung jawab buat jaga kualitas, harusnya kan palingnya kayak misalnya art director-nya atau kreatifnya yang gimana tahu konten gitu kan. Yes. Kayak misalnya desain grafis itu ngapain dateng, terus dari tim sales semuanya dateng, ada head-nya, ada AE-nya dan lain-lain gitu. Ya akhirnya kemarin kita sebagai produksi, ya kalau dibilang ya, kalau misalnya gue tanya ke anak-anak ya misalnya mereka slow aja ya, cuman kan tetap riskan ya, kalau maksudnya kita nggak pernah tahu kan apa yang terjadi kan. Ya udah akhirnya kita cuma bisa jaga dengan ya kita beliin masker, kita beliin hand sanitizer, dan tiap kali misalnya tiap setengah jam sekali kita ingetin terus pokoknya pakai hand sanitizer gitu. Gitu mau nggak mau gitu. Cuman dibilang kita apakah cukup berani untuk menolak dan bilang sorry nggak bisa segini, kita nggak usah syuting aja, itu nggak juga. Jadi sebenarnya ada kesalahan di gue juga gitu. Iya benar. Karena at the end of the day gue ya butuh pemasukan juga gitu. Betul. Ya itu dia yang tadi gue bilang, lo harus ibaratnya lo punya karyawan, lo punya kantor yang harus lo maintenance juga gitu kan, duitnya kan juga nggak sedikit gitu. Kalau lo dalam 1 bulan nggak produksi, which is berarti kayak lo harus punya save money yang cukup banyak juga gitu kan. Ya, balik ke cash flow lagi kan, agak riskan tuh. Bener. Agak riskan bener. Tapi udah ada rencana nggak sih bulan apa kira-kira mulai lagi? Kalau bulan apa mulai lagi sebenarnya nggak tahu ya. Terakhir gue dengar berita itu tanggal 4 ini harusnya PSBB udah kelar kan, kalau misalnya emang aman-aman aja. Walaupun tanggal 5-nya nggak benar-benar dibuka ya. Kalau gue dengar dari anak-anak syutingan itu katanya benar-benar baru boleh syuting sih sebenarnya di Juli kalau nggak salah ya. Cuman, Juli ya. Cuman menurut gue di bulan Juni ini tetap
tetap ya harus produksi gitu loh. Sekarang opsinya gini aja, kalau misalnya gue ya nggak produksi, ya gue harus hibernasi jatuhnya, kayak ya freeze dulu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, karena emang nggak ada uang buat produksi juga kan. Either itu atau ya kita jaga produksi, tapi ya again new normal gitu loh. Ini udah jadi realita yang baru di mana sekarang coronavirus itu ada dan mungkin nggak akan pergi dalam waktu yang cepat. Ya gimana cara kita, kalau kata presiden, bersahabat dengan virus aja gitu. Berdamai lebih tepatnya. Berdamai ya. Berdamai. Iya, berdamai dengan virus yang nggak kita bisa lihat gitu kan. Yes, itu benar. Oke. Terus jadi berarti bulan Juni ini persyutingan udah mulai jalan, Riz? Udah, bisa dibilang. Berarti kalau gitu gue bisa balik ya, Riz ya? Ya, boleh. Kalau mau ngeluarin surat tugas bisa. Iya, gue udah wanti-wanti nih sama Dea nih kan, Dek. Gue butuh surat deh. Dijual kok suratnya. Di Tokopedia ada. Surat kesehatan kan dijual. Gue mau nikahan aja susahnya minta ampun. Waduh, mau nikah nih. Wah. Iya, mantap, selamat Oris mau nikah. Lo nggak lihat cincinnya? Lo nggak lihat cincin yang dia pakai tuh? Tadi kelihatan sih, nah itu. Dia mau nikah bulan Agustus. Semoga kan lancar. Ya, Bini gue dari Serang mau ke Jakarta aja susah banget, katanya ditutup gitu. Waduh, iya ya, gue lagi deket Serang, nggak bisa ke Jakarta. Yang keluar Jakarta belum boleh balik. Si Eca di deket Serang. Iya, gue nggak bisa ke Jakarta. Di mana, daerah mana? Gue di deket Cilegon, Serang. Oh, itu kayak cuma 10 menit dari Serang ya. Deket lah pokoknya. Iya. Katanya itu kalau misalnya ke Jakarta dicegat di Cikupa. Iya. Itu terbalik. Langsung terbalik. Itu salah apa? Salah apa sampai di Serang? Aduh, ini dah. Pusing darah. Boleh. Balik. Gue ada pertanyaan nih. Ada nggak sih kayak klien yang dia udah ngasih konsep macam-macam nih kan ke lo, gitu. Terus pas karena PSBB ini mereka minta ganti konsep jadi 3D lah atau jadi semua efek lah, nggak ada syuting gitu. Ada nggak gitu? Untungnya nggak ada ya, untungnya nggak ada. Ribet soalnya. Untungnya nggak ada. Untungnya nggak ada yang lagi ngegantung ya, yang lagi ngegantung. Gue ngeliat beberapa PH yang lain ada tuh yang lagi ngegantung, yang mereka udah kayak mungkin setengah syuting, terus tiba-tiba ada corona, terus nggak bisa syuting, akhirnya web seriesnya mereka jadi anim tiba-tiba. Ya. Sumpah langsung jadi kartun. Jadi anim sih. Kocak sih, look-nya oke sih. Cuman untungnya gue nggak kayak gitu sih. Kemarin ada, cuman nggak emang baru masuk pas corona ini, dan mereka emang udah ada storyboard gimana ya ini mau bikin pasca corona dengan saat corona kayak gini, tapi konsepnya kayak gini bisa diapain ya Mas? Ya udah kita suggest. Ya, dengan motion grafis atau misalnya dibikin kartun atau misalnya stock footage, apapun yang bisa dilakuin tanpa syuting yang jelas gitu. Banyak sebenarnya, bukan yang terbatas juga, orang kayak iklan kayak Gojek, apalagi tuh yang pada bikin tuh. Pada Gojek, bikin kartun-kartun gitu ya. Animasi banyak. Dan ada juga bikin stop motion ya nggak sih? Ya, stop motion. Terus green screenan. Ya itu juga tetap sih bisa, jadi salah satu alternatif. Berarti terakhir yang kita reki itu yang akhirnya nggak jadi syuting ya, Riz ya? ASDP Ferry ya itu ya. Iya. Itu jelas-jelas nggak bisa lah itu, soalnya Ferry semuanya di mana-mana ditutup kan. Nah, betul. Ya itu berarti terakhir sebelum PSBB kan? Sebelum PSBB, iya. Tadinya mau syuting di bulan Juni ini, cuma katanya dipending lagi karena masih belum yakin juga itu bakal dibuka bagaimana. Orang, dan bahkan dari mereka sendiri yang BUMN aja susah buat dapetin clearance buat ininya, bukan buat syuting ya, buat lewat kita dari sini ke sana aja itu saking ketatnya susah juga gitu. Ada 7 persyaratan kalau nggak salah. Wow, pada BUMN ya? Online kan, apply-nya tuh online. Dan katanya via online tuh portalnya juga masih belum siap, jadi kayak masih banyak glitch-nya gitu yang kadang-kadang bisa nggak work out, apa gimana gitu. Pada BUMN ya, gimana kalau swasta?
Nggak diizinin sama sekali. Enggak. Itu udah BUMN. Enggak. Iya, BUMN. Nggak bisa. Tapi lu sendiri sebenarnya pada takut nggak sebenarnya sama corona? Kalau misalnya gue nanya nih ya. Kalau gue untuk keluar rumah tuh kayak anjir. Kalau gue paling gue dulu deh, gue ada ngomong soalnya. Kalau gue paling dibilang takut sih enggak, cuma lebih hati-hati aja kayak ngindarin yang rame, pulang langsung sebisa mungkin mandi gitu-gitu sih. Takut sih enggak pakai masker yang benar gitu-gitu aja. Kayak pasar tuh benar-benar kayak no. Mending ke supermarket yang emang agak sepi dikit kan dibanding nyawa cuy, ngeri banget. Iya kan? Yes. Gue sama Soalnya sih, nanti jadi pas pulang juga jadi, ketemu nyokap bokap lu gitu nah, kan. itu dia. Takutnya Jadi kayak nularin yang keluar lain, itu sebenarnya lebih menakutkan itu kalau misalnya lu bikin orang yang sekitar lu itu. Nah, itu dia. Itu. Yes. Kalau pulang ke rumah bawa-bawa virus kan kita nggak tahu juga. Iya. Ya, lebih hati-hati aja sih. Mungkin gue di sini nggak ngerasain yang namanya orang gimana ya, karena di sini tuh di Riau ya khususnya orang masih beraktivitas kayak biasa, kayak normal gitu loh. Dibilang Masa PSBB di nih. Di Bandung juga masih begitu. Di sini juga sebenarnya. Dibilang PSBB, tapi orang masih keluar dan bahkan yang mirisnya tuh kadang orang nggak peduli itu mereka bawa anak kecil nggak pakai masker dua-duanya gitu loh. Apalagi kan nyokap gue juga punya toko gitu kan, di toko dia tuh kadang orang keluar masuk tapi mereka nggak pakai masker, terus gue nggak tahu mereka sebenarnya udah dari mana aja gitu kan, nggak mungkin mereka pergi hanya khusus untuk ke toko nyokap gue juga gitu, pasti mereka mampir ke sana kemari. Itu sih yang gue takutin sebenarnya. Kalau untuk gue pribadi kayak mungkin pakai masker iya pasti, terus habis dari mana-mana megang uang bahkan megang sesuatu ya pasti cuci tangan sih. Gue lebih senang cuci tangan ketimbang pakai hand sanitizer. Karena nggak bagus juga. Emang katanya cuci tangan emang lebih efektif. Iya. Hand sanitizer itu nggak buat virus katanya, buat bakteri sama kuman. Tapi lebih bagus memang kita cuci tangan. Dan pakai hand sanitizer pun dibatasin kan, satu hari itu maksimal itu 5 kali, nggak boleh lebih dari 5. Kayak gue lebih deh. Itu gue baru tahu lah itu gue baru tahu lah. Iya, itu faktanya. Tapi emang kebanyakan pakai hand sanitizer emang kerasa sih kering, udah gitu merah. Kulit lo. Jadi emang banyak juga yang bilang tuh maksimal 5 kali dalam satu hari, karena nggak boleh terlalu banyak juga makainya gitu. Jadi buat lo yang sering make ya mungkin sering-sering cuci tangan aja sih sekarang. Bahkan bawa sekarang air di komplek gue itu jam 9 itu portalnya udah ditutup, nggak boleh masuk lagi. Jadi kayak misalkan kita pesan makanan gitu-gitu udah harus di portal ya. Jam 9 ke atas tuh udah ditutup, nggak boleh masuk orang luar. Iya, sama-sama di komplek gue juga di Jati Bening juga begitu. Jadi bahkan Grab atau apapun yang misalnya ngirim paket atau apa ya harus di pos, nggak bisa diantar langsung ke rumah gitu kalau misalnya di komplek gue. Gitu. Jadi yang nganterin siapa? Jadi ngambil sendiri ke depan ke pos kalau misalnya kecuali kalau misalnya emang barangnya berat atau apa ya satpam juga ya kadang-kadang suka bantuin. Cuman kalau enggak ya semua barang di depan. Udah gitu mobil juga ya dilihat dulu, kalau misalnya nggak ada stikernya ya nggak boleh masuk ke dalam kecuali ada penghuninya yang benar-benar ngizinin gitu loh. Lebih aman. Cuman sebenarnya ya kayak sebenarnya normalnya ya gini ya sih, kayak emang kita harus sering-sering cuci tangan. Ya emang itu kan gitu. Ya lo tau lah orang Indonesia kayak gimana. Kita kan nggak terbiasa ya mandi di kali, emang males aja kan. Habis megang alat kamera pun kadang lo makan gorengan kan, Riz? Kayak gue nggak pernah cuci tangan deh kalau misalnya nggak ada foto. Iya, masalahnya megang uang yang paling kotor tuh lah. Habis megang uang ambil makanan. Ambil makanan. Orang Indo tuh makin fuck up, makin random tuh makin bangga cuy kayak. Iya banget. Iya, kayak lu tau gak sih ini masih sehat-sehat aja nih. Meme-nya waktu pas corona nggak ada di Indonesia kan diliatin tuh meme-nya yang kita tuh banjir aja berenang kayak gitu-gitu. Iya, tuh gue lihat. Sekarang dia udah. Sekarang dia hujan diminum. Makan tuh. Secara genetis kita imun corona. Anjay. Makan nasi kucing kebal, gila. Oke, sekarang gue pengen nanya balik lagi ke
produksi lo sih sebenarnya kayak hal yang paling menantang dan paling seru menurut lo selama produksi web series, iklan itu apa sih, Riz? Ini di luar dari corona berarti ya? Iya. Iya, di luar dari corona. Di luar, kan kita udah bahas corona nih dari tadi gitu. Iya. Sebenarnya yang paling seru dari kerjaan gue itu adalah sebenarnya coba gini deh, kerjaan sebagai director itu kan sebenarnya memvisualisasikan skrip kan. Jadi kita ada skrip, terus itu divisualisasikan jadi bentuk visual, sampai suara, sampai pokoknya cabang-cabangnya semuanya, sampai itu menjadi suatu bentuk video atau film gitu kan. Nah, yang lucu adalah yang seru ya menurut gue, dan itu nggak terduga setiap kali project dan itu beda-beda terus, adalah gimana di awal itu lu bener-bener routing dengan imajinasi lu, oh ini kayaknya bakal kayak gini nih, kayak gini nih. Tapi di tengah jalan, since banyak orang yang akan kontribut ke ide lu itu, mulai dari art, mulai dari sound, mulai dari aktor dan lain-lain, mereka tuh kayak nambahin satu piece dari diri mereka masing-masing, dan ketika hasil akhirnya itu keluar, itu bisa literally 180 derajat beda dari apa yang lu bayangin sebelumnya. Betul. Dan ngelihat hasil akhir itu menurut gue yang paling wow sih, paling menarik sih menurut gue. Dan ya itu makanya kenapa di dunia ini tuh sebenarnya kita bukan cari yang, misalnya gue nyari anak sound bukan nyari yang paling expert, atau bukan nyari yang misalnya ada jelas lah ada stratanya gitu kalau kayak gimana, tapi nyarinya adalah yang cocok-cocokan. Betul. Yes, nyarinya betul. yang cocok. Betul. Jadi mau yang paling mahal atau yang paling expert, kalau misalnya nggak cocok sama visi gue, itu juga kacau gitu loh. Betul. Dan itu hanya bisa dicoba dengan dia, lu kerja sama dia gitu. Jadi buat jadi director dan mempunyai tim yang cukup solid, itu trial errornya lama banget gitu loh. Tapi kalau misalnya once udah dapet tim yang benar-benar oke, apapun yang keluar dari tim lo itu dan hasilnya itu bakal ngejepin lo setiap saat sih, setiap project itu pasti akan wow, oke. Ternyata jadi kayak gini gitu loh. Dan itu bagus gitu loh. Berarti selama 3 tahun, berarti ini udah 3 tahun ya Riz ya jalan ya? Sebagai PH itu 3 tahun, cuman 1 tahun sebelumnya gue sempat freelance sendiri. Oke. Berarti selama video. 3 tahun lu bikin PH, menurut lo udah nemuin nggak tim lo yang solid? Tim lo yang solid ini? Somehow udah, kalau misalnya kita bicara ini ya, zona nyaman ya. Kalau misalnya tanya zona nyaman sih udah ada ya. Cuman again, tugas gue untuk selalu cari komposisi yang lain biar kerjaan gue tetap berbeda terus gitu, dan tetap punya nilai tambah setiap kali gue buat gitu. Karena jujur yang paling bahaya di dunia gue ini sebenarnya itu rutinitas sih. Makin sesuatu hal yang diulang, itu kreativitasnya makin sedikit pasti. Betul. Karena lo udah tahu, udah terformat. Lo udah tahu sih ini kayak gimana kerjanya, udah tahu ini gimana, udah gini. Jadi gimana tetap tiap project itu tetap harus dibikin konflik juga, harus dibikin ada yang salah sedikit atau beda sedikit gitu, biar pasti. Karena biasanya makin banyak krisis itu makin kreatif kita. Iya. Semakin muter otaknya juga. Gitu kan. Semakin muter otaknya. Di saat di set nggak nemu barang yang lo pengen, pasti kan kayak gue maupun lo pasti juga mikir kan. Sering banget nggak sih Riz kayak gitu? Ya biasanya lu aja sih yang mikir, dari gue matiin HP sih. Iya, sialan. Biar dia yang ngerjain. Jalan. Di saat gue udah, Riz, ini nggak ada. Terus lo balasnya lama, itu gue udah, Terus sengaja kan tuh? Sialan. Lagi ngomong-ngomong soal iklan gue nih. Lagi. Ngomong-ngomong soal iklan. Pernah nggak sih kalian itu ada iklan yang dulu waktu pas masih kecil gitu, terus kayak lihat iklannya kayak serem gitu loh iklannya gitu, ada nggak sih? Serem. Gue ada loh. Iklan yang menurut gue yang bikin trauma gitu loh, gue pas lihat iklannya,
Terus gue langsung kayak yang kabur gitu, yang serem gitu. Tahu iklan ini nggak? Iklan keramik dulu. Kalau kita umurnya sama ya, umurnya kita sama nggak sih? Kalau kita umurnya sama pasti tahu nih. Sama. Kalau umurnya sama pasti tahu nih. Jadi iklannya itu nama iklannya Essenza, tahu nggak? Tahu nggak lo? Iklan keramik. Jadi tuh coba nanti dimasukin sini ya iklannya ya. Jadi iklannya itu orang. Iya, kok gue nggak tahu nah. Ada, gue tahu. Ada tahu kan? Tuh, dia aja tahu loh. Essenza keramik coba. Yang catur bukan sih? Ya, itu serem banget sumpah. Gue dulu pas masih kecil takut loh lihat iklan itu sumpah. Tuh maksudnya apa sih, orangnya hitam-hitam gitu kan. Terus mereka tuh di papan catur gitu, dorong-dorong pion. Terus kan jatuh tuh, biar gitu kan. Itu emang dari musiknya kagak jelas gitu deh. Terus iya gitu, jadi kayak bikin trauma. Gila, lihat iklan kayak gitu serem banget. Iya, tahu gue tahu. Tuh, tahu kan? Itu mungkin mungkin yang masak lainnya kali. Pokoknya gue mau begini gitu. Kita takut anak kecil. Masalahnya iklannya tuh tiap malam, coy. Jadi iklan itu pas malam-malam. Gimana ada pengalaman banget. Yang namanya klien, pokoknya gue mau gini. Enggak, mending gini. Pokoknya gini. Ya udah deh, Pak. Nah, ngomong-ngomong soal klien nih. Nah. Gue tahu pasti Oris punya pengalaman tersendiri nih sama klien-klien lo nih. Pernah nggak sih, Riz, yang namanya jadi klien itu ngederek lo, bukan lo yang ngederek klien? Nah, ada, luar biasa. pasti ada kan yang kayak gitu. Pasti ada. Yang jadinya cerita lo berubah 180 derajat gitu loh. Ada nggak sih? Tenang, jangan khawatir. Banyak sekali. Banyak. Yang paling parah gimana yang paling parah? Iya, kita pengen tahu nih yang paling parah gimana. Nyokap lu dong. Nyokap lu lewat. Pokoknya di rumah gue ada aja deh yang lewat. Asal setan aja sih yang lewat. Oke. Gimana? Apa ya itu ya? Oke. Ada. Oke. Gini. Waktu itu, jadi sebenarnya gini ya. Sebenarnya tuh gue sebagai PH, jadi gue tuh harus jadi susahnya di gue adalah karena gue director dan juga gue yang pegang bisnisnya. Most director biasanya nggak tahu ya, biasanya nggak mau ikut campur di bisnisnya karena mereka benar-benar pengen mempertahankan visinya mereka gitu, karena emang pegangan mereka emang itu banget gitu. Kayak kalau misalnya gue ngebayangin ya gambarnya itu harus dia naik kuda putih, ya dia harus naik kuda putih gitu. Gue nggak peduli mau datengin kuda putihnya yang harganya mahal atau apa, pokoknya dia mesti naik kuda putih gitu. Makanya director biasanya triangle yang harus ada itu adalah si director, si penulis, sama si produser. Ini nih segitiga yang harus selalu saling berkesinambungan nih dalam membuat suatu project video kan. Nah, di Lalah gue juga, walaupun gue punya produser ya, gue juga ya ada bertanggung jawab terhadap budget juga kan. Jadi dalam project itu gue selalu setiap kali sebelum gue ketemu klien, gue selalu ada proses, tapi prosesnya dalam diri gue sendiri ya. Itu semacam kayak client assessment proses gitu loh, kayak tiba-tiba ada diri gue muncul di belakang, kling gitu, warna putih, terus gue langsung ngeluarin survei, ini klien tipe yang kayak gimana gitu. Itu biasanya kelihatan dalam ya 2 kali meeting udah mulai kelihatan. Yang pertama, kalau misalnya dia orangnya itu open dan gue masukin suggestion gue dan lain-lain, mereka itu fine aja dan emang malah mau membangun ide kita bareng-bareng, itu gue akan sangat suka sekali dengan project dengan yang seperti itu gitu loh. Dan gue merasa akan lebih bisa kerja lebih baik dengan environment yang seperti itu. Dan gue akan dengan bangga ketika video itu selesai, gue akan bilang, oh itu porto gue gitu. Tapi ketika kalau dari awal itu klien sudah jelas mau bikin video A, ya kan, walaupun ada flaws atau hal-hal yang bahkan gak masuk akal, yang gue, maksudnya, okay, that's your idea, gue gak mau mencoba ide lo seperti apa, sudut pandang lo seperti apa, tapi paling gak hal-hal teknikal yang logikanya aneh, boleh dong gue komen, gitu loh. Yang obvious gitu loh, hal-hal yang obvious, kayak misalnya nyokap lo udah mau
meninggal, dia telepon lu, kayaknya ini udah waktunya nih, udah nggak lama lagi nih umur gue gitu. Terus tiba-tiba anaknya malah nanya, mama mau dibeliin apa gitu, misalnya kan yang kayak gitu-gitu kayak nggak masuk akal kan. Gue merasa itu tugas gue untuk mengingatkan klien, oke, nggak apa-apa, lu story gimana aja, tapi paling nggak logikanya kita benerin ya, ini kayaknya menurut gue kayaknya penonton akan ngerasa kayak gini di sini. Kayak gitu. Nah, kadang-kadang ada klien yang bahkan dengan kayak gitu itu nggak mau nerima sama sekali suggestion kita dan lucunya kalau misalnya menurut gue ya, ini orang Indonesia kalau adu argumen itu nggak ada isinya, coy. Nggak semua orang Indonesia ya. Cuman ya? Betul banget, tuh kosong. Batunya, iya, argumennya kosong gitu. Iya, tapi menurut kita ini udah bagus sih, Mas. Ini tuh udah cocok banget sama. Iya, oke. Lu nggak bisa lawan, walaupun lu udah bicara logik. Udah lu bawa data, udah bawa teori dan lain-lain, tapi kalau misalnya udah kayak gitu, udah. Nah, untuk tipe-tipe klien kayak gini, some people mungkin akan rasa, oke, gue mending gak usah kerja sama malu daripada gue ribut. Untungnya, ini mungkin klien beruntung juga, gue bukan orang yang suka cari ribut. Gue gak suka berantem, jarang banget marah, gue hampir gak pernah marah orangnya. Dia gak pernah marah di lokasi. gue gak pernah marah. Ya, dia director yang gak pernah marah di lokasi. Gue suka argue sama director. Untuk yang kayak gitu-gitu, gue langsung switch off satu sisi di diri gue, dan gue, oke, kita di sini tukang. That's it. Yeah. We will make this cinematographically okay, look fine, high quality, tapi ini bukan porto gue, ini bukan cerita gue, ini cerita lo. Yes. Gue cerita lo aja di sini. Betul. Jadi ya gue tahu posisi gue di situ. Nah, yang kayak gitu tuh yang ngeselin tuh. Tapi biasanya malah dari kliennya sendiri itu mostly fine. Biasanya yang emang suka kayak gitu. Ini gue nggak accusing ya, gue cuma ngomong berdasarkan pengalaman gue aja gitu. Biasanya malah dari agency. Gue nggak tahu ya, apakah karena mereka merasa ada pressure di mereka bahwa mereka harus menjadi yang paling tahu di situ, sehingga akhirnya ngelihat semua detail kecil yang padahal nggak penting, tapi dipenting-pentingin. Dan mesti yang paling yang paling keras kepala di sana gitu. Gue nggak ngerti apa kepentingannya, tapi biasanya agency gitu yang suka kayak gitu di set gitu. Pernah ini bukan cuma dari segi cerita doang ya, guys. Jadi misalnya kayak gini, kayak mereka punya cerita, kita udah kasih pendapat kita, tetap pengen go dengan cerita mereka, it's okay. Tapi kadang-kadang produksinya, ini ceritanya harus bisa diproduksi dalam sehari sih, gini. Oh, nggak bisa, ini dengan cerita yang kayak gini, dengan hitungan gue yang biasanya butuh 2 hari, paling nggak buat di syuting gitu loh. Oh, nggak bisa, ini cuma punya sehari doang, gini, bisa kok, gini gitu. Ya, pada akhirnya, jadilah syuting itu gitu. Kayaknya di situ ada darah juga deh. Sehari jadi. Sehari, gila. 3 episode web series. Sehari 3 itu episode. Di syuting dalam sehari, dan masing-masing itu 7 menit. Kita akhirnya terpaksa harus susahnya gini coy. Susahnya adalah posisinya kita udah deal, baru dibilang kalau KOL-nya itu hanya bisa syuting sehari. Dan harus pakai KOL itu. Yang udah deal sama KOL, jadi kejebak. Jadi kan kejebak. Kan bangke gitu kan. Maksudnya, iya benar. Ya gue mau apa gitu, gue on the bottom of the food chain, ya kan. Habis itu ini waktunya tinggal 1 menit nih. Ini kita lanjut di ini bikin lagi aja ya. Gratisan. Gue nggak ngeliat ada 1 menit lagi. Nanti kita undang lagi. Oke. Gue ini dulu, gue cut dulu, terus nanti gue invite lagi, Riz. Siap.